Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak yang belum absen, tolong segera absen ya. Hari ini kita akan belajar tema 2 selalu berhemat energi. Melanjutkan pembelajaran subtema 2 manfaat energi. Memasuki pembelajaran 2. Pada pagi hari yang cerah ini, kita akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu PPKN tentang hak dan kewajiban terhadap penggunaan kertas, serta SBDP tentang tanda tempo. Ya, kalau tadi lagu menanam jagung itu baiknya memang dinyanyikan dengan tempo yang sedang atau moderato. Tapi pada video yang tadi anak-anak sudah saksikan, ibu yang menyanyikan lagu menanam jagung itu menyanyikan lagu menanam jagung dengan tempo andante atau perlahan-lahan. Jadi lagu itu bisa dinyanyikan dengan berbagai tempo, ya, bebas. Tapi yang tidak boleh diubah-ubah itu adalah lagu kebangsaan. Itu sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan oleh penciptanya. Nah, anak-anak, untuk supaya kalian lebih paham tentang sumber energi, silakan anak-anak membaca terlebih dahulu teks berjudul Sumber Energi untuk mata pelajaran PPKN di halaman 51 sampai 52. Silakan anak-anak membaca terlebih dahulu teks tersebut. Anak-anak bisa pause dulu video ini ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi setelah kalian selesai membaca. Selamat membaca. Nah, anak-anak, apakah tadi sudah membaca materi tentang sumber energi? Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Sumber energi ternyata memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak hanya manusia ya, ternyata seluruh makhluk hidup itu membutuhkan sumber energi yang tersedia di alam ini. Tapi keberadaan sumber energi itu tidak selamanya ada di dunia ini. Ada sumber energi yang keberadaannya terbatas. Ada pula yang keberadaannya melimpah ruah. Contoh sumber daya alam yang setiap hari banyak digunakan oleh orang-orang, oleh kita juga ini, dan terbatas keberadaannya adalah kertas. Bahasa Inggrisnya kertas adalah paper. Ya, paper. Sumber daya alam yang ada di sekitarmu merupakan bagian dari sumber energi. Salah satunya adalah kertas. Setiap hari tentu anak-anak menggunakan kertas, baik itu untuk menulis ataupun menggambar. Begitu pula dengan bu guru. Bu guru juga menggunakan kertas setiap hari. Tapi tahukah kalian bagaimana proses membuatnya? Nah, kita pelajari bersama proses pembuatan kertas. Ini link untuk bisa menyaksikan proses pembuatan kertas. Nah, ini adalah gambar yang sederhana ya tentang kertas. Nanti kita pelajari tahap-tahapnya. Kertas itu dibuat melalui proses yang panjang, ya, tidak mudah, dengan bahan dari alam. Apa itu bahan dari alam? Batang kayu. Jika terus-menerus bahan alam untuk membuat kertas itu digunakan, maka akan membuat sumber daya alam yang tersedia di bumi ini berkurang jumlahnya. Apa itu? Batang kayu. Apalagi kalau tidak diimbangi dengan perilaku pelestarian alam. Nah, sekarang kita coba pelajari dulu ya, bagaimana sih proses pembuatan kertas. Jadi di sini yang sederhana itu, penjelasan yang sederhana, kayu ini dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil, ya, dicacah sampai halus, kemudian dimasukkan dalam
mesin pengolah bersama bahan kimia yang diperlukan. Setelah itu, nanti ada adonan kertas yang akan dimasukkan ke dalam mesin pencetak kertas, atau nanti bahasanya namanya pulp. Aduh, ini jelek sekali tulisannya ya. PULP. Pulp. PULP atau bubur kertas ya. Nanti dimasukkan ke mesin pencetak kertas. Setelah dicetak, lembaran kertas akan dikeringkan dan dihaluskan permukaannya. Selanjutnya, kertasnya akan digulung. Nah, kertas gulungan ini yang nanti akan diolah menjadi kertas lembaran dan buku. Jadi nanti ada gulung-gulungan kertas yang besar seperti ini. Ini contohnya ya. Ini kayu atau potongan-potongan kayu dari yang diperoleh dari batang pohon ya, atau log, LOG, kemudian nanti diolah, dipotong-potong, dihancurkan sampai kecil, lalu jadi bubur kertas. Setelah itu di bleaching itu diputihkan, diberi bahan kimia, dicetak ya. Setelah dicetak terus digulung, nanti akan jadi kertas seperti ini. Tahap yang pertama, bahan baku kayu ini ditebang menjadi log atau batangan. Kemudian nanti diangkut ke pabrik kertas untuk diproses lebih lanjut. Tahap yang kedua, kayu log tersebut didiamkan beberapa bulan untuk menjaga kelembabannya. Jadi nanti biasanya di pabrik kertas itu banyak sekali gelondongan-gelondongan kayu seperti ini. Tahap yang ketiga, kayu yang sudah lama didiamkan ini lalu dikupas kulitnya. Yang kasar-kasar ini dipotong-potong jadi ukuran kecil. Nanti setelah dikupas, lalu dipotong-potong jadi ukuran-ukuran yang kecil dengan menggunakan mesin ya. Tahap keempat, kayu ini dirajang menjadi serpih-serpihan kayu sebesar kotak korek api. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang disebut pencerna atau penghancur kayu. Mesinnya sangat besar dan bilah-bilah pisau di dalamnya tajam sekali. Tahap kelima, di dalam alat pencerna dan alat penghancur tadi itu ada tekanan dan panas. Beberapa jam kemudian kayu akan dirubah menjadi bahan lunak seperti kapas. Ini yang disebut bubur kertas atau pulp. Nah, ini yang namanya bubur kertas. Lihat, membuatnya tidak seperti membuat bubur beras ya. Ini tangkinya besar sekali. Ini kalau dari dekat seperti ini. Pulp atau bubur kertas. Bubur kertas ini atau pulp ini ada juga yang dry pulp ya, atau pulp kering. Itu juga bisa dijual. Kalau di Jepang itu mereka membuatnya secara tradisional ya, lalu dijual per lembarnya. Tahap keenam, tadi pulp yang kering itu bisa dibuat bahan kerajinan kalau di Jepang ya. Tahap keenam, setelah keluar dari pencerna, bubur kertas ini dicampur air. Bubur dengan kadar air 90% ini kemudian dilewatkan pada mesin yang disebut kotak kepala. Jadi bubur kertas ini kadar airnya masih tinggi. Kotak kepala membentangkan bubur kertas yang berair itu di atas sebuah ayakan yang bergerak. Ada kawat-kawatnya, jadi seperti saringan ya. Sewaktu gilingan menekan bubur kertas ke kawat, sekitar 98% airnya terperas keluar. Jadi proses pemisahan antara air dan ampas kertas atau bubur kertas itu ya, calon kertasnya. Tahap 8, serangkaian gilingan lain kemudian mengeluarkan hampir seluruh sisa air dari kertas yang mengering itu. Kini hanya tinggal sedikit sekali molekul air yang ada. Tahap yang ke-9, kertas yang baru saja terbentuk dilewatkan pada silinder tambahan yang dipanaskan dari dalam. Silinder ini akan mengeluarkan air lagi dari kertas yang berjalan. Jadi tadi tahap ke-7 sampai tahap ke-9 itu adalah proses pemisahan kertas dengan air. Tahap 10, serat selulosa kini telah menjadi jalinan yang saling terkait.
Gelondong besar yang disebut penggulung mengumpulkan kertas menjadi gulungan raksasa. Gulungan ini